Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami pendidikan agama Islam yang berisi tentang akhlak, moral, dan etika. Di dalam bertasawuf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus mempunyai perilaku yang baik, mulai dari akhlak, etika, dan moral yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Akhlak sendiri adalah salah satu khazanah intelektual Muslim yang kehadirannya sampai saat ini masih dirasakan. Akhlak tampil mengawal dan memandu perjalanan hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Akhlak mempunyai peranan penting dalam kehidupan dengan diikutinya moral dan etika. Dalam konteks kalimat sendiri, akhlak, moral, dan etika memiliki pengertian yang berbeda. Mari kita simak pengertian akhlak dan etika serta moral. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian akhlak, moral, dan etika. Yang pertama yaitu akhlak. Jika dilihat dari segi bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang dalam bahasa Arab, kata akhlak merupakan jamak kata khulukun yang mengandung 3 arti, yaitu tabiat, adat, dan watak. Yang pertama yaitu tabiat, sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki ataupun tanpa diupayakan. Yang kedua yaitu adat, sifat dalam diri manusia yang diupayakan ataupun berusaha melalui latihan, yakni berdasarkan keinginan. Yang ketiga yaitu watak, jangkauannya meliputi hal yang menjadi tabiat dan hal yang diupayakan sehingga menjadi adat kebiasaan. Secara singkat, kata akhlak yang berarti kesopanan dan agama ataupun budi pekerti. Akhlak menggunakan penentuan baik atau buruk perbuatan manusia dengan tolak ukur ajaran Al-Quran. Sebagai firman Allah yang berarti, "Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan." Quran Surah Al-Madinah ayat 15. Yang kedua yaitu moral, artinya ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti. Moral adalah istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas suatu sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang layak dikatakan benar, salah, baik, buruk. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari kata mos. Secara bahasa, kata moral memiliki arti adat kebiasaan. Yang ketiga yaitu etika. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ketika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak ataupun moral, jadi etika yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Berikutnya yaitu B, perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Kalau akhlak lebih bersifat berasal dan bersumber dari Allah, maka etika dan moral bersifat relatif dan dinamis yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kondisi, situasi, dan tuntutan manusia, karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui kolaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Begitu juga moral sebagai aturan buruk yang didasarkan kepada tradisi, adat, budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat, juga bertujuan untuk terciptanya keselarasan hidup manusia. Etika, moral, dan akhlak merupakan salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hubungan tawasub dan akhlak. Tawasub adalah proses pendekatan diri kepada Allah dengan cara menyucikan hati yang suci tidak hanya bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malah dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan yang hakiki tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengetahuan yang disertai dengan kesucian hati. Telah dijelaskan bahwa akhlak adalah sifat hati yang mendasari perilaku manusia, dan tawasub adalah cara untuk membersihkan hati.
Maka hubungan tawasub antara tawasub dan akhlak menjadi sangat erat dan penting karena satu sama lain mendukung. Menurut metode pencucian hati tawasub Al-Kaifi dalam ilmu tawasub. 1. Itadibul mayat ialah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 2. Adaul wajiat ialah melaksanakan hal-hal yang disunahkan Allah Subhanahu wa taala. 3. Ar-ridio ialah latihan spiritual agar dapat istiqomah dalam menjalankan seluruh ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia, meliputi 1. Istiqomah dan konsekuen dalam pendirian, terterang dalam Quran Surah Al-Insaf ayat 13. Suka berbuat kebaikan, Al-Baqarah ayat 112. Memenuhi amanah dan berbuat adil, Quran An-Nisa ayat 58. Kreatif dan tawakal, Quran Al-Imran ayat 160. Disiplin waktu dan produktif, Quran Al-Ansir ayat 1-4. Berikutnya D. Aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi adalah bagaimana seseorang mengimplementasikan imam yang dimilikinya dan mengaplikasikan seluruh ajaran ke dalam tingkah laku sehari-hari. Di dalam hati yang bersih, imam tumbuh dan berkembang. Indikator manusia berakhlak adalah manusia yang tertanam di dalam hatinya imam yang kokoh. Maka imam tawasub adalah upaya kita agar imam itu istiqomah dan tetap kokoh. Berikut ini aktualisasi akhlak dalam masyarakat maupun kehidupan sehari-hari. Meliputi 1. Mencintai saudara sebagaimana mencintai diri sendiri. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai mencintai saudara sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. 2. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Menciptakan uwah kepada sesama manusia. Aduh.